aja ya. Kalau beli ya kita cuan bareng lah. Kalau rugi ya kita rugi bareng. Ya, jadi ini tentang value investing sama growth investing. Jadi value investasi nih. Value investing itu investasi dengan memilih saham-saham yang harganya di bawah intrinsic value atau book value. Jadi kita belinya saham diskonan lah, yang pokoknya kayak kalau di Singapura itu namanya cheap good fast kan. Jadi kita kalau Singaporean ya, kalau keluar negeri pasti kita bisa tahu itu Singaporean. Semuanya dibilang cheap sama dia. Cheap. Nah ini sama value investing itu kayak cipo lah. Jadi milihnya yang diskonan. Biasanya PE, PB-nya semuanya multiple-nya rendah. Dan ini biasanya perusahaannya high market cap yang lebih stabil, jadi dia nggak bisa growth. Jadi investor juga pengen, jadi nggak bisa investor nggak mau yang mahal-mahal lah. Jadi makanya biasanya PE-nya rendah sama PB-nya rendah. Terus biasanya dividend paying ya. Jadi dividend paying ini yang selalu kasih dividen lah. Biasanya Singapore stock semuanya kebanyakan dividend paying stock. Soalnya dia marketnya nggak gede ya, kayak satu Singapura cuma 5 juta orang, jadi susah gitu mau grow ya gimana. Jadi makanya terlalu kecil. Terus mayoritas di luar teknologi sektor, kalaupun ada teknologi sektor itu sudah yang stabil, kayak IBM tuh dari zaman kita baru lahir atau sebelum kita lahir udah ada tuh. Udah 100 tahun IBM. Terus Microsoft juga dari Bill Gates mulailah. Jadi 1940-an. Nah ini kalau value investment, kriteria ini yang seperti saya kerjakan di Zero to Hero yang fundamental analysis ya. Jadi ini persis saya copy paste saja. Nah ini sektor-sektornya, kebanyakan recovery sama defensive sector. Waktu itu saya udah bahas. Jadi recovery itu tentang kayak recreational, hotel, kasino, dan juga Disney gitu ya, pokoknya yang kayak pokoknya kita bisa plesiran lah, kayak kalau di Singapura apa Universal Studio ya. Terus airlines, travel, cruise, terus manufacturing, REITs, soalnya kebanyakan orang udah mulai belanja, jadi ekonomi udah booming. Healthcare, fast moving good, ini yang kayak ini apa namanya odol dan sebagainya lah, kayak PNG gitu, Unilever. Dan banking finansial ya, DBS, UOB dan lainnya lah. Transportasi umum. Terus ini yang penting nih, komoditas nih. Soalnya komoditas yang termasuk komoditas yang support sama transportasi sama manufacturing itu selalu booming. Jadi sekarang ya komoditas seperti oil naik, terus habis itu apalagi silver, copper itu yang sekarang lagi booming. Kemarin tuh copper naiknya banyak banget. Soalnya mereka mesti support manufacturing. Dan juga copper itu digunakan buat ya kayak semiconductor gitulah. Jadi semiconductor sekarang kan kekurangan chip. Kemarin Tesla shutdown di satu plant karena mereka kekurangan chip. Nggak cuma Tesla aja, banyak yang kekurangan chip sekarang, susah. Ya benar. Soalnya benar-benar booming banget demand-nya. Gagal ekonomi recovery lah. Jadi kayak gitu. Sedangkan growth investing itu investasi dengan memilih saham-saham yang lagi berkembang pesat. Jadi PE-nya tinggi lah, kalau enggak NE. Dan revenue growth-nya tinggi. Ini perusahaan kecil dan menengah atau low atau mid market cap yang di bawah 50 billion ya. Terus booming industry lah, yang next big things. Startup biasanya high cash burning rate. Jadi sebenarnya kalau ngomong soal startup ya, mereka itu kayak Grab, Tokopedia dan sebagainya itu kenapa mereka sebenarnya bisa untung, tapi mereka nggak mau karena mereka mau pakai pendapatannya itu mau dipakai sampai dia nggak untung banyak lah, dia nggak perlu untung karena dia mau burning cash, semua yang revenue pendapatan yang dia dapat dia bakal pompa di R&D, research development, terus marketing. Mereka benar mati-matian kan itu biasanya di industri yang lagi booming ya, baru mulai naik. Nah itu mereka pada kompetisi, jadi siapa yang jadi market leader. Nah makanya itu biasanya yang ini perusahaan-perusahaan di new industry atau startup biasanya punya high cash burning rate.
soalnya mereka mau beat kompetitor, jadi pengennya jadi nomor 1, nomor 2. Contohnya Tesla, sekarang mau dia mati-matian. Dia adalah salah satu electric vehicle company yang bikin mobilnya murah banget. Sampai sekarang lagi di in progress $25,000 harga mobil. Itu benar-benar lowest in the market. Jadi benar-benar mereka cutting cost sama cutting price lah. Jadi mereka perang harga. Dan juga seperti Uber sama Grab sama Gojek ya. Dulu waktu di sini kan Grab sama Uber itu perang dia. Jadi tiap hari ada diskon ini, diskon itu kan. Dulu benar-benar gampang banget dapat diskon. Nah, setelah itu yang Grab menang kan, Uber kalah. Makanya dia dicaplok. Nah, sekarang tinggal Gojek sama Grab. Kayak gitu. Jadi mereka mau konsolidasi. Dari misalnya ada 100 pemain di pasar, di market yang di industri itu, mereka ujung-ujungnya cuma 2 atau 3 gitulah. Jadi makanya mereka high cash burning rate, soalnya mereka nggak penting untung sekarang. Yang penting itu dia bakal unggul di kompetisi, dan pada nantinya setelah mereka punya high market share di industri itu, mereka gampang banget dapat untungnya karena mereka udah market leader gitu. Makanya biasanya di golf sektor itu biasanya company-nya rugi, tapi revenue golfnya tinggi banget. Ini yang sudah saya kasih tahu, yang pokoknya semua yang ada di sini lah. Ada electric vehicle, autonomous driving, cloud computing, e-commerce, gaming, crypto, mobile apps, AI, 5G, digital banking, virtual communication. Ini long term play ya. Jadi kalau kita lihat di grafiknya, dia cepat banget naik ya. Karena kita beli masa depan, sebenarnya investor itu beli masa depan. Jadi mereka pingin kalau mereka bisa fokus kalau nantinya perusahaan ini bakal berkembang dengan pesat dan juga sahamnya harganya naik. Nah sekarang gimana? Oh, ini. Yang ini growth ya, tadi kan value. Kriterianya beda. Tadi kalau kita fokusnya ke profitability, karena yang penting kan net profitnya 10 ya, atau return of equity. Di sini nggak bisa dipakai itu, karena tadi usahanya biasanya di industri ini benar-benar yang kebanyakan rugi lah. Jadi susah banget dapat kriteria kayak gitu. Jadi kita pakainya revenue growth. Nah, revenue growth-nya itu ini kriterianya. Kita cari yang lebih dari 30%. Karena dia benar-benar next big thing kan. Jadi revenue-nya cepat banget naiknya. Dan setelah itu yang penting growth-nya tinggi, dan yang penting tentunya kita nggak mau percuma growth-nya tinggi tapi dia bakal high debt, terus habis itu entah bakal collapse ya. Jadi yang kita maunya kan yang industri yang booming dan perusahaannya ini bakal jadi market leader dan bakal survive ke 5 atau 10 tahun yang depan. Tapi kalau apa namanya, financial health-nya itu nggak kuat, dia bakal collapse. Jadi makanya kita mesti lihat company ini tahan nggak, bakal survive di beberapa tahun yang akan datang nggak. Makanya yang penting itu liquidity sama solvency itu penting banget. Jadi requirement yang tadi kemarin kita bahas buat value investing sama kayak ini. Jadi yang penting financially sehat dan revenue-nya tinggi. Nah sekarang kita bahas cari-cari company-company yang kayak gitu ya, nanti kita bahas. Nah sekarang kita ngomongin tentang 10 years bond yield trend, karena kemarin biasanya Nasdaq sama teknologi company ini jatuh saat bond-nya naik. Nah ini kita lihat ini dulu waktu di kelas fundamental analysis saya kasih tahu 10 years bond treasury kan. Dulu trending down, sekarang trending up. Kita lihat sini. Nah ini apa sih 10 years bond yield trend itu? Dia adalah 10 tahun obligasi pemerintah Amerika Serikat. Jadi ini kayak risk free karena bebas risiko. Amerika Serikat itu kalau nggak salah AAA atau AA. Kalau Singapura lebih itu yang paling top, yang AAA. Jadi kemampuan untuk membayar hutang itu besar. Jadi kalau ratingnya AAA yang Standard & Poor's atau Moody ya, itu obligasinya bakal kemungkinan untuk
nggak bisa bayar utang itu 0,001% gitu. Pokoknya benar-benar safe. Jadi namanya risk free rate ya. Dan 10 years bond yield ini ditentukan oleh pasar. Jadi mereka prediksi tentang adanya inflasi. Dan kalau mereka lihat ini ekonomi bakal booming nih dan bakal inflasi kan karena harga-harga bakal naik. Karena kemampuan untuk membeli daya belinya juga naik. Dan setelah itu kalau inflasi tiap negara ada targetnya, biasanya 2-3%. Dan nanti kalau di atas itu pemerintah bakal menaikkan suku bunga karena buat nahan atau ngerem laju inflasi. Jadi makanya dari situ pemain pasar bakal lihat ini yield-nya bakal naik atau rate-nya bakal naik. Ini yang kemarin kasih technical analysis ya. Technical analysis itu kan kita lihatnya 20 moving average 40 sama 200 ya. Jadi kalau trending down yang lama itu yang 200 itu yang 1 year trading days lah. Harga bond atau ini persentase di 200 hari terakhir itu di atasnya 40 sama 20 gitu. Jadi ini trending down. Begitu dia balik arah trending up, jadi 20 lebih dari 40, lebih dari 200. Jadi yang short term-nya itu di atasnya long term lah. Nah ini lihat, dia udah dari sini kan trending down. Dia udah belok. Jadi dia udah cross over. Dan cross over itu jadi 20-nya itu 20, 40, 200 itu di atas 20, di atasnya 40, di atas 200. Jadi ini trending up. Kalau kita dipakai Elliott Wave, dia benar-benar trending up. Jadi targetnya itu 1,7 lah. Sekarang 1,6. Jadi entah bakal ini di wave 3, nanti bakal retest di wave 4, terus bakal balik di wave 5. Dan ini ya nanti saya liatin grafiknya. Dan sekarang ini yield curve ya. Yield curve itu relasi antara short term sama long term. Seperti saya kasih tahu tadi, short term itu ditentukan oleh pemerintah, long term itu ditentukan oleh pasar. Jadi kenapa yield curve itu kebanyakan trending up. Jadi short term itu lebih kecil daripada long term. Ini karena alasannya gini. Kalau kita kasih duit ke bank satu bulan sama 1 tahun, ugian mana? Maksudnya kita nggak bisa makainya kelamaan mana, nggak bisa pakai 1 year, 1 year kan. Makanya kita mesti dapat kompensasi karena uang kita itu ketahan. Makin lama uang kita ketahan, kita mesti minta kompensasinya lebih mahal. Makanya yang benar ini grafiknya kayak gini. Jadi long term yield itu mesti lebih besar, lebih tinggi daripada short term yield. Tapi waktu resesi ini kebalikannya. Ini short term yield naik banget karena dan long term yield dia turun. Karena tadi pemain pasar prediksi kalau nantinya pemerintah bakal turunin suku bunga karena lagi resesi. Jadi yield-nya kayak gini kalau resesi. Namanya inverted yield curve. Coba di Google. Inverted yield curve itu tanda-tanda resesi. Tapi sekarang ini tanda-tanda inflasi. Jadi yang standar itu kayak gini. Jadi ya ini login. Sekarang kita balik ke siklus ekonomi. Ingat nggak yang waktu saya bahas di fundamental analysis class? Jadi along the time, along the years, real GDP atau gross domestic product suatu negara itu bakal naik seiring dengan bertambahnya teknologi dan tumbuhnya ekonomi lah. Tapi di short term bakal naik turun. Jadi ada booming, peak, recession, depression, to recovery, boom again, sama peak. Jadi kayak gini terus. Nah, ingat nggak waktu itu saya bilangnya kita di mana? Di True and recovery kan? Iya. Nah, ini sekarang kita di dulu di recession ke true, kan? Dulu recession ke true. Dulu kita di sini waktu saya bahas kemarin. Dan sekarang udah sampai sini, true ke recovery. Nah, ini projected inflation. Kita lihat inflasi di kemarin kan saya sebutkan kalau di 2020 tuh inflasinya turun. Dan sekarang lihat inflasi projected-nya naik lagi, bounce back.
Nah, ini kita lihat kalau ini ekonominya udah recover. Ini kita bisa lihat di Statista 2021. Ini websitenya. Ya, Google aja itu Statista. Jadi inflation-nya bakal naik. Jadi GDP growth rate-nya recover perlahan-lahan. Ini jadi true ke recovery. Dan interest rate bergerak naik kan tadi. Inflation-nya juga bergerak naik. Dulu ingat nggak waktu itu deposito bond kan turun. Berarti sahamnya naik kan, demand-nya naik. Soalnya ngapain investor beli obligasi yang apa interestnya dikit, mendingan ke saham. Nah sekarang balik kebalikannya. Kalau depositonya obligasi itu yang aman, itu udah cukup tinggi harganya. Ngapain susah-susah ke nanam di saham, investasi di saham yang resikonya besar. Mendingan tahu sini kayak kita CPF lah. Kalau CPF, CPF itu di sini ada orang Indo nggak sih? Yang di Indo, yang di Singapura itu ada namanya CPF, dana pensiun. Jadi yang ada yang ordinary account, ada yang special account. Yang ordinary account tuh 2,5 sampai 3,5 ya. Nah kalau yang special account 4 sampai 5% lah. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja kita dapat 5%. Ngapain invest di saham-saham yang berisiko tinggi gitu ceritanya. Jadi investor lebih milih obligasi, makanya bondnya naik dan sahamnya turun. Dan nih, jadi bond yield-nya naik karena prediksi pasar akan inflasi karena recovery. Jadi inflasi itu short term obligasi pemerintah akan dinaikkan oleh pemerintah untuk melaju inflasi yang saya kasih tahu tadi. Jadi suku bunga bakal naik. Dan kalau suku bunga naik kan waktu di income statement-nya ada namanya interest expense ya. Interest expense-nya kita perusahaan itu bakal naik di laba rugi pusat P&L income statement. Setelah itu untungnya menurun juga. Nah, sahamnya juga turun. Soalnya kan investor wah ini saham kayaknya masa depan suram nih, ya udah gue jual lah gitu. Kalau banyak yang jual sahamnya turun. Kalau untungnya naik biasanya orang tertarik buat beli kan, oh ini bakal cuan nih. Nah ini kayak gitu, jadi sahamnya turun karena untungnya turun. Makanya saham-saham teknologi kemarin kena lumayan mini crash lah, lumayan kena koreksi karena ini. Terus ada juga namanya metode valuasi saham dengan menggunakan discounted cash flow. Jadi gini. Ini dulu saya kasih tahu, ini kita flash saja dulu kan advanced skill kan dulu salah satu metode valuasi itu pakai intensive value. Jadi present value of future cash flow yang cash flow yang didapat untuk company itu di 5 ke 10 tahun ke depan. Nah itu dibagi oleh discounted-nya, dia discounted ke required rate of return. Ini kompensasi yang diminta oleh investor untuk investasi ke aset yang lebih tinggi risikonya. Jadi ada risk free rate itu yang tadi yang obligasi jangka panjang 10 tahun ditambah risk premium. Ini termasuk beta lah atau beta yang kemarin dijelaskan sama Iren sama risk premium. Nah, kalau risk free rate-nya naik, risk premium-nya sama dan required rate of return-nya kompensasinya yang diminta tinggi dong. Kalau risk free rate kayak CPF aja dapat 5%, saya mesti dikasih berapa supaya invest di saham. Makanya bakal kalau risk free rate-nya naik, biasanya investor demand higher kompensasi kan, higher required of return. Dan sedangkan required of return-nya itu adalah pembaginya dari cash flow model ini. Jadi valuasinya bakal turun. Kalau valuasi turun, jadi makin over value kayak kemarin kan kalau valuation fair value-nya Apple itu di 80-an atau 60 dan ternyata sekarang 130. Nah, kalau fair value-nya turun jadi 30, jadi bakal drop lagi lah karena makin over value gitu loh. Jadi makanya itu Nasdaq itu yang growth stock itu kan dulu kan over value banget. Nah, itu makanya begitu valuasinya kena turun, adjust down karena required return-nya naik, makanya sahamnya turun juga. Jadi risk free rate-nya naik, kompensasinya naik, valuasinya turun, makin over value, sahamnya turun. Nah, jadi ada dua sebab. Jadi karena metode valuasi sama karena
suku bunga naik, interest expense naik, untungnya turun. Kayak gitu. Nah, ini korelasi antara bond yield sama performa saham ya. Jadi saham-saham di mana bakal booming kalau bond yield-nya tinggi itu adalah saham recovery stock atau value stock. Dan kita lihat sini kebanyakan bank ya, finansial. Karena apa? Bank itu dapat makannya itu dari mana? Dapat makannya dari interest rate kan. Kalau kita bisnisnya bank itu pinjam meminjam lah. Jadi kita deposit dari kita kecil, mereka deposit dari kita deposit ke mereka bunganya kecil 1%. Tapi kalau dia ngutangin ke perusahaan bunganya 4%. Jadi kayak gitu. Jadi makin tinggi bunga yang mereka charge ke peminjam, atau di sini adalah corporate atau company atau perusahaan-perusahaan, makin tinggi untungnya. Jadi untung mereka naik. Makanya kebanyakan di sini adalah bank. Kemarin kan saya bilang ini kalau bond yield-nya naik, saham-saham yang bagus itu kebanyakan bank. Kemarin DBS naik kan, atau UOB, OCBC. DBS naik. UOB nggak terlalu. Iya, terus JP Morgan dan sebagainya naik semua. Nah itu. Dan yang airline sama oil, tadi kan saya bilang kalau inflasi, oil itu sebenarnya hedging. Karena apa? Karena inflasi daya beli masyarakat tinggi, orang bakal bepergian, itu pertama. Yang kedua, orang banyak beli barang-barang yang industri, makanya demand-nya oil naik. Dan juga beli mobil dan sebagainya. Jadi kan butuh petrol juga, makanya naik juga. Oil itu ekonomi booming itu kalau kita bisa lihat dari oil price. Kalau oil price naik, makanya oil itu adalah komoditas yang buat hedging inflasi. Misalnya sekarang begitu ada inflasi, oilnya naik. Dan juga ini orang kan tadi kalau inflasi kan makin kaya lah orang, daya belinya meningkat, makanya mereka bisa pelesiran atau bepergian. Itu korelasi sama yield-nya 77%, maksudnya gimana? Jadi 77%, kalau 100% korelasi itu berarti kalau yield-nya naik, dia sama otomatis kayak naik. beta ya? Iya, benar. Jadi sensitivity lah. Jadi makin tinggi berarti makin mendekati korelasi, makin highly correlate atau korelasinya makin tinggi. Oke. Ya ini sekarang kita perlu portfolio management. Kita kan lihat kalau ini growth stock itu menarik banget kan, karena kebanyakan saham-saham di growth itu benar-benar kayak naiknya cepet gitu. Kayak Apple tuh dulu waktu beli di harga 90 sekarang 90 sekarang 130. Oh, itu sebelum sesudah split. Kalau kita sebelum split harganya 600-an kayaknya. Kayak gitu lah. Jadi growth stock biasanya lebih menarik karena cepet naiknya. Tapi kalau jatuh juga jatuhnya cepet. Nah, value stock itu lebih steady, jadi naiknya pelan-pelan gitu. Dan makanya kalau high bond yield environment, value stock itu outperform growth stock. Outperform itu performanya naiknya lebih tinggi daripada growth stock. Jadi sekarang kita mengalami sektor rotasi dari growth stock ke value stock. Makanya kemarin Nasdaq dan sebagainya naik, turun Nasdaq. Nah sekarang kita masuk ke ini apa namanya? Nah ini, tadi yang saya kasih tahu tadi. 10-year bond. Ya, yield. dia bakal retest karena apa? Dia RSI udah tinggi, jadi dia overbought lah. Dan dia udah benar lagi juga MACD-nya udah naik banget, jadi bakal turun. Jadi kalau bond yield-nya turun, dia ke wave 4 nanti, itu saham-saham teknologi bakal naik lagi kah? Kita lihat nanti di QQQ atau S&P. Ini juga stok ASA ini kayak ASA tapi turunannya lah. Jadi ini juga tinggi juga. Jadi kemungkinan besar turun. Kalau ini turun, dia juga turun. Sekarang kita ke SPY ya. Nasdaq dulu lah. QQQ namanya. QQQ ini adalah saham ETF yang fokus ke teknologi. Nah, lihat. Ini QQQ. Kita lihat sini,
dia benar-benar lagi turun ya. Dan lihat korelasinya. Waktu dia naik, bondnya turun. Kalau begitu bondnya naik, ininya turun kan. Nah dia lagi turun, jadi lagi masih trending up, tapi dia udah ke support, di support sini, trendline support. Dan kita lihat udah oversold ya. Stok saya udah oversold, sama ini udah di benar-benar pucuk banget di MACD. Momentumnya udah turunnya jauh banget, jadi nanti bakal momentumnya berkurang lah, momentum turunnya berkurang. Ya mudah-mudahan jadi bisa rebound. Ini begitu dia rebound kan tadi kan bond yield-nya bakal turun lagi. Nah, makanya tadi bilang kalau bond yield turun, ininya bakal naik lagi. Nasdaq. Sekarang kalau S&P 500 juga. Oh, namanya SPY. SPY itu adalah salah satu ETF yang tracking performa dari indeks S&P 500. Nah ini. Nah, S&P 500 itu dia bergerak naik sama kayak Nasdaq QQQ tadi. Jadi dia udah di support sini. Jadi kalau supportnya jebol ya ganti arah. Tapi bagusnya lagi, nah ini dia udah oversold. Jadi kemungkinan besar rebound lah. Sama MACD-nya juga udah di puncak. Jadi kalau udah less weight kan dia bakal rebound nih. Jadi kemungkinan besar bakal rebound ke beberapa minggu ke depan. Tapi masalahnya bahaya, soalnya ini udah di wave 3. Nah, kalau begitu wave 4, dia bakal turunnya jauh juga. Jadi, ya lihat, kita mesti hati-hati lah. Terus, apa lagi? Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dari growth stock itu kayak apa sih? Nah, ini kita lihat di Morningstar ya. Coba apa aja growth stock? Kayak Roku ya, Roku. Growth stock, growth revenue. Iya, contoh-contoh sahamnya. Contoh-contoh sahamnya. Roku ya. Roku ini adalah streaming company, video streaming. Tadi kan ada tulisannya, saya udah kasih tahu tadi yang di sini. Visual communication atau video streaming lah. Nah, visual communication bisa bisa Zoom, bisa video streaming juga. Nah, ini Roku. Jadi kita lihat key ratio kan yang udah ikut kelas saya. Semuanya udah ikut di sini. Yang Melinda belum ya? Melinda FA belum. Nah, lihat. Ini growth-nya 52%. 40-an lah. Jadi benar-benar ini growth company. Nah, sekarang kita lihat financial health-nya. Nah, kita lihat kayak debt-nya kecil, 0, berapa doang. Terus current ratio-nya gede, sama quick ratio-nya juga gede. Jadi aman lah. Jadi kalau kita lihat di debt equity sama current ratio-nya bagus, sesuai dengan kriteria kita. Jadi ini bisa tahan terhadap bisa tahan untuk berkembang lagi lah, gitu. Dan kita nggak bisa lihat profitability-nya karena apa? Karena dia udah masih minus. Karena benar-benar dia ini juga ada net margin-nya sih, tapi net margin-nya nih minus kan. Jadi dia masih rugi lah. Tapi dia berkembang banget. Kalau financial leverage, lihatnya di mana? Apa ya? Financial leverage. Ini growth. The financial health. Oh, di dua bawah. doang kan? Dua, berarti 1 sama 1 kan? Iya. Jadi 1 debt, 1 kan financial leverage itu aset bagi equity kan. Kalau debt-nya 1, equity 1, jadi 2. Jadi balance lah equity sama. Nggak usah kayak gitu. Ini equity kan 47. Ini asetnya equity itu 47, berarti debt-nya juga sekitar gini. Tapi apa?
52 kan, udah hampir 50-50 kan, jadi lumayan lah. Jadi nggak overload sama debt. Terus contoh ada lagi yang kesukaan saya tuh XP ya, tapi lagi kena hajar. Ya. XP. XP itu adalah Amazon of real estate. Jadi dia kayak real estate broker lah, tapi dia online. Jadi orang bisa jual belinya pakai online gitu kayak Amazon gitu lah. Tapi dia jual beli rumah. Propertyguru.com ya, Iya, kira-kira. kayak gitulah. Tapi dia bisa jual beli kayak carousel. Kalau property.com kan kita mesti telepon agennya. Ini enggak, tinggal klik buy or sell kayak. Nggak pernah cobain juga sih, tapi konsepnya kayak gitu. Nah, ini kita lihat di Gov-nya ya. 2 years average-nya 162%. Ini benar-benar kencang banget Gov-nya. Dan oke, sebelumnya lihat di financial health-nya. Financial health-nya itu ya kecil kan, di bawah debt-nya 0,02 doang. Terus yang lainnya udah bagus lah. Terus financial leverage-nya di bawah 2. Jadi kalau kita lihat sini equity-nya 53, liability-nya 46 ya, mirip lah. Jadi 50-50 masih kan. Dan kita bisa lihat apa ya? Kita bisa lihat grafiknya itu gimana? Grafiknya lihat XP ya. Kayak gini grafiknya. Ini meleset nih prediksinya karena udah koreksi. Jadi kayak gini. Jadi benar-benar dia melesatnya tajam banget dari 6 habis itu langsung 92. Kemarin tuh sebelum split lah ini. Dia split kemarin. 2-1. Kemarin tuh harganya tuh 170-an. Dia split, dia udah koreksi. Jadi dia kayak di wave biasanya ini wave 2. Jadi kalau di wave kayak gini. Nah, ini di wave 2. Jadi dia masih bisa, dia bakal di zona ini terus sebelum naik lagi rebound. Dia udah oversold. Lihat nih, jadi dia numbuhnya tuh naiknya tuh kencang banget. Ini adalah salah satu ciri dari Gov stock lah. Yang tadi saya bilang tadi apa namanya tadi? Kayaknya sebelumnya. Zoom. Roku ya, Roku. Zoom dan Roku. Nah, Roku kencang banget kan ya. Ini wave 5 saya udah kelewatan. Udah habis sih. Jadi dia bakal trending down lagi. Balik ke nomor 1 lagi. Ya, jadi ini cepat banget naiknya. Jadi benar-benar kalau Gov stock itu naiknya cepat, tapi turunnya juga cepat, tajam banget. Apalagi kalau bond yield-nya naik. Jadi makanya kita mesti balance antara Gov stock sama value stock gitu. Banyak nih kamu apa? Zoom ya. Saya senangnya Nano Dimension nih. Nano Dimension itu adalah perusahaan 3D printing. Ya nih. Dia kan dulu kan 3D printing kan lagi lesu kan. Habis itu kencang banget naiknya. Tapi ya gitu udah kayaknya lagi koreksi sekarang, ya udah koreksinya panjang banget. Tapi naiknya kencang juga. Ini koreksinya tinggi banget. Tuh setengah ya. Jadi semua yang ada di sini kebanyakan adalah revenue driven. Oh ya, lupa Tesla. Tesla itu penting. Nah, Tesla lagi kencang kan. Kita lihat balik lagi ke sini ya, Tesla. Wah, kenapa sih nggak bisa?
Nah ini dia dulu 70-an, 5138 ya, masih di atas 30-an lah, 3 years average-nya. Jadi masih termasuk growth stock. Dan juga dia mulai untung, jadi udah ada profitability-nya. Net margin-nya 2%. Jadi tahun 2020 adalah first time dia untung dalam setahun. Dari 2007 sampai sekarang itu dia selalu rugi. Tapi akhirnya untung juga kan. Begitu dia untung, growth stock itu kan tadi rugi buruk. Jadi begitu dia untung, naik sahamnya naiknya kencang banget. Makanya dia waktu itu dia ngumpulin apa, dia burning money, soalnya dia mau beat kompetitor sama konsolidasi, dan dia mau bangun semua gedung di seluruh dunia, pabrik di seluruh dunia, gigafactory dan sebagainya. Dan financial health-nya dia debt-nya cuma 0,4, jadi benar-benar debt-nya kecil banget. Jadi ya, jadi 0,49 doang, jadi 50-50 juga. Terus semua elemen kayak current ratio, quick ratio ini dia lumayan di atas 1. Ini adalah salah satu ciri-ciri growth company yang kedepannya bakal booming, dan dia lumayan safe lah. Jadi dia benar-benar tahan cuaca lah. Soalnya dia financially sehat, financially healthy gitu. Ya udah, sekarang ada pertanyaan? Kalau kita ngobrol-ngobrol aja. Ini siapa aja yang datang? Oh ya, Abdul di sini. Abdul, gimana? Si Abdul tukang ini apa? Dia biasa ngobrol-ngobrol sama saya. Halo, halo. Kedengeran? Ya udah, ya. Gimana Bu? Enggak sih, simak aja. Ya mungkin ini dong. Masalah yield curve-nya trending down gimana nih? Trending up, sorry. Ya ini kan perubahan yield itu kan termasuk fundamental change kan ya? Iya benar. Mungkin bisa dikasih tahu apa aja sih yang perlu kita monitor gitu loh. Kalau kita mau baca situasi market. Sebelum kita beli saham, kita mesti lihat dulu situasinya. Saham apa dulu yang kita beli? Pertama, kita mesti lihat di 10 years. Pertama kita lihat bond yield-nya gimana. Apakah dia bond yield naik atau dia bergerak turun. Kalau soalnya itu benar-benar ada relasinya terhadap terutama kalau teknologi sektor. Jadi teknologi sektor itu sensitif banget sama 10 years ini government bond. Jadi ketik aja US 10 years. Setelah itu kita lihat general marketnya gimana. Kalau di Indo, dimanapun, kalau kita invest di Indo, kita lihat dulu di Singapura, di US. Jadi US itu adalah salah satu pusat investasi dunia kan. Semuanya bakal ada korelasi sama US. Kalau US naik, kalau US turun, kebanyakan seluruh dunia ikutan turun. Tapi kalau US naik, kalau Singapura kadang-kadang nggak naik juga. Dia ketinggalan. Jadi kayak gitu. Jadi dia leading factor banget di US. Jadi kita setelah lihat bond yield-nya gimana, terutama teknologi sektor, kita lihat dulu S&P-nya. S&P namanya SPY ya. Kita lihat dulu ini gimana situasinya. Apakah benar-benar masih trending up atau udah berbalik arah. Ini bahaya banget soalnya ini udah 20 sama 40 SMA-nya itu udah mengecil ya. Jadi kalau dia cost over, berarti kalau cost over, kalau ininya misalnya ke sana, terus yang 20-nya ke sini, udah berarti dia udah benar-benar ganti arah. Ntar 200-nya bakal ke sini. Nah ini bahaya banget. Jadi benar-benar ini udah ganti arah, udah kayak gini nantinya kayak gini. Udah trading down lah. Jadi ini makanya kita mesti lihat situasi S&P 500 gimana. Setelah itu baru kalau teknologi company kita lihat QQQ gitu. Kalau QQQ itu adalah ETF Nasdaq. Jadi kita lihat gimana. Ini bisa aja juga dia bakal bisa cost over juga nih. Kalau bisa cost over juga bahaya. Udah mepet nih. Tapi dia udah masih di support, di trendline support. Kayak gitu Bu, gimana? Kalau kamu gimana? Ya oke lah. Ya, si Abdul ini suka diskusi sama saya, terutama di US market. Jadi kita ada
terutama sekantor. Jadi kita biasanya kongko-kongko ngomong-ngomong soal ini. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain ya? Ya nggak apa, kita diskusi aja, ini namanya juga webinar. Ini bukan kelas ya, ini webinar doang. Jadi bisa. Balik yang tadi yang apa namanya relevansi stocks dengan US bond. Ada satu slide yang 77% tadi. Nah, itu Credit Suisse rating outperform artinya apa sih? Outperform itu dia terhadap general market nih, naiknya lebih cepat daripada. Jadi kalau S&P naiknya pelan atau turun, dia bakal lebih bagus. Kalau kayak gini, ini ada juga nggak di pasar Singapura atau di pasar Indonesia kayak gini juga ada kan harusnya informasi seperti ini? Saya dapat dari CNBC sih, mestinya ada. Harusnya ada ya tiap. Ya. Tapi ini bisa dilihat kalau ini semua sama. Jadi kalau mau di Singapura di mana korelasi ini bakal sama, bakal valid juga buat dimanapun kita berada. Jadi kalau di Singapura bank-bank kayak BCA, DBS, UOB itu bakal naik juga karena dia kan interest rate-nya naik, jadi income-nya bertambah atau profit-nya bertambah. Jadi kalau di kemarin, Singapura, di Indo BBCA, BBRI ya. Jadi kemarin yang seminggu terakhir DBS naik, terus SIA naik itu karena ada korelasinya sama ini bond yield ini. Iya benar. Karena dia pertama ada narasi tentang recovery. Karena vaksin udah pada bagus, udah pada disebarkan, distribusikan. Jadi ekonomi bisa jalan lagi, recovery. Nah, jadi orang bisa jalan-jalan, manufacturing bisa benar-benar bisa kembali lagi. Demand-nya udah kembali lah. Jadi seperti sedia kala. Jadi UMS turun. UMS turun karena dia udah declare rugi ya. Dia untuk turun penurunan profit. Tapi AIM naik. Coba lihat AIM dia profitnya naik. Makanya sahamnya naik. Oke. Ada yang ditanya? Dan mungkin kalau kita lihat tanda-tanda dia bakal reverse atau ada kekhawatiran, aksinya apa aja untuk entah jual atau hedging atau apa, bisa di-share? Oh, makanya ini saya udah share di sini. Jadi kita mesti manage portfolio kita. Jadi sekarang ada balancing antara growth stock sama value stock ya. Jadi kalau dulu misalnya saya atau Abdul apa yang lain, kita fokusnya ke growth stock. Jadi kita maunya cepat kaya lah. Tapi masalahnya kalau cepat kaya juga cepat miskin gitu. Kayak di WhatsApp group kita, yang penting kayanya pelan sama miskinnya pelan biar mainnya lama kan. Ini sama. Jadi kalau bisa kita udah kurangin growth stock, terus kita nambahin value stock. Jadi yang terutama yang recovery atau yang defensif lah, yang cyclical. Nah itu jadi kurangi growth stock kita, tapi masih jangan dijual semua. Jadi kita masih balance. Kalau biasanya 60-40 atau 70-30, mungkin bisa ditambah value stocknya, terus growth stocknya dikurangin. Karena benar-benar ke-impact banget sama yield-nya. Dan kalau kita lihat di sini, yield-nya benar-benar belok kan. 200 MA-nya sekarang udah di bawahnya. Dulu kan 200 MA di atasnya yang lain, di atasnya price-nya, sama di atasnya 20 sama 40. Ini dia udah belok, 200 MA-nya udah di bawah. Jadi 10 years government bond-nya itu bullish. Jadi kemungkinan besar bakal naik juga. Nah ini bahaya banget buat sektor-sektor teknologi. Karena kedepannya juga nggak mungkin kalau inflasi kayaknya unlikely government bakal turunin suku bunga. Ya benar. Jadi suku bunga bakal naik. Dan untuk diturunin lagi susah. Oh ya, kenapa pemerintah bakal naikin suku bunga? Karena dia pertama mau ngerem inflasi, yang kedua mereka mau butuh margin ya. Kalau bunganya 0,25, kalau mau diturunin jadi 0. Biasanya kalau turun itu 25 basis point, jadi 0,25%.
Tapi kalau misalnya cuma 0,25 atau 0,5 nggak ada margin buat turunin. Makanya kalau bisa dia naikin dulu. Ya, jadi kayak gitu. Nah, ini kita lihat di tadi yield curve-nya udah naik. Terus sekarang kita udah recovery. Nah, ini kita mesti lihat ekonomi kondisi makro saat ini. Bagi yang tadi baru join atau yang telah join. Jadi kita dulu kan kita di recession sama Q2 kan waktu kita ngomongin di kelas kita dulu. Nah, sekarang udah lewat. Jadi sekarang udah nggak di sini lagi. Kita udah di sini. Nah, ini kita udah masuk ke recovery. Jadi atau ekonomi booming lah. Nah, GDP recover perlahan-lahan, interest rate-nya dulu kan bergerak, interest rate-nya kita dulu kan bilangnya tuh rendah ya. Makanya banyak kayak Apple gitu sengaja minjem karena interest rate-nya rendah banget. Nah, ini sekarang interest rate-nya bergerak naik. Inflasinya juga bergerak naik. Jadi inflasi mana inflasi? Nah, lihat inflasinya 2021 projected-nya 2,24, dulu 0,62. Ini sebenarnya untuk di US ya, itu juga bisa dilihat di emerging market kayak Singapura sama Indo. Itu kalau kita lihat inflasinya bakal kayak gini juga, maksudnya jadi trending up lah, jadi udah recovery. Apalagi kalau vaksinnya udah jalan semua, kok di Indo ekonomi udah dibuka, jadi udah booming lah. Makanya kalau depositonya atau obligasi pemerintah yang safe saja bisa naik, ngapain orang capek-capek investasi di saham yang risikonya tinggi, risiko tinggi. Dia deposito aja udah lumayan bunganya gitu. Makanya demand-nya obligasi itu naik dan demand-nya saham turun, makanya saham kebanyakan turun juga. Dan ya ini jadi kita masuknya mesti ke sektor-sektor yang ini. Jadi kayak hotel, perhotelan, rekreasi, kayak kasino, traveling, manufacturing, healthcare, bank, transport. Yang komoditas, yang tadi saya udah bilang, kalau sekarang itu copper, coba lihat di copper ya. Copper itu semuanya naik. Copper itu naik. Terus habis itu kayak palladium, platinum, yang pokoknya logam-logam atau komoditas yang support manufacturing itu naik semua karena demand-nya naik, apalagi semiconductor sekarang kekurangan chip, jadi gitu. Dengan recovery Indonesia ada contohnya nggak? Aneka tambang sekarang gimana? Karena dia nikel, jadi nikel itu dibutuhkan untuk produksi, walaupun dia gagal karena gagal dealing sama Tesla ya, karena Tesla nggak jadi investasi di Indonesia, dia lebih milih India. Tapi sini dia ada nikel ya. Jadi kayak bahan-bahan pertambangan tuh bakal booming kalau di Indonesia karena recovery. Dan tentunya bank-bank kayak BBCA, BBRI dan sebagainya atau BBHI ya. Terus habis itu transport. Jadi termasuk travel kayak apa namanya? Hotel.com kalau di Indonesia apa? Traveloka ya. Traveloka listing nggak sih? Atau belum? Belum. Saya mau di US listingnya. Ya, dia mau di US. Nah, kalau dia pakai spek ya, SPSC. Nah, itu juga bagus tuh kalau beli di US. Dia bakal booming juga. Dan rekreasi lah, hotel-hotel dan juga kayak Garuda dan sebagainya. Begitu. Sorry Om, kalau yang rates itu apa ya Om ya? Oh, itu DIRE, direct investasi real estate. Oh, oke. Yang kalau di Indo DIRE namanya. Ini adalah investasi di bidang properti yang kayak fund untuk investasi buat banking. Ini boleh. Ya, jadi ada fund yang dapat duitnya dari kita investor, terus dia beliin properti kayak mall gitu, atau hotel atau industrial park, terus dia rentalin. Setelah itu uang rentalnya itu dia ambil sama dia, terus dibagiin sebagai dividen, dan dia dapat taxnya lumayan rendah
kalau dia bagiin 90% dari profitnya sebagai dividen. Jadi makanya dia REITs ini biasanya dividennya tinggi. Kalau di Singapura itu REITs ini atau di ini dividennya 5% atau 6%-an per tahun. Jadi kayak saya udah kasih tahu di WhatsApp group, ada yang namanya Sassuolo ya, apa namanya? Sesure. Itu dia 8% dividennya. Benar-benar ongkang-ongkang kaki aja udah 8% dan lumayan stabil. Jadi boleh tanya, Don? boleh. Ini kan untuk saham Indo kan kalau travel gitu ya, misalkan Garuda GIAA, kan kita punyanya itu. Itu kan laporan keuangannya kacau bin ajaib. Oh, oke. Utangnya banyak banget. Oke. Kemudian kalau kita mau masuk gitu, memang sih kalau dilihat kayaknya dia lagi mau naik gitu kan. Masukannya gimana, Don? Karena kan nggak terlalu banyak option gitu. Kalau US market kan mungkin optionnya banyak ya. Kalau Indo market kan ya punyanya itu doang. Pertama itu jawabannya kita mesti patuhin semua kriteria kita. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita balik ke sini. Yang kriteria kita menuhin nggak? Kalau mungkin di adjust dikit lah. Tapi kalau sampai ugi mulu, mendingan jangan lah. Jadi soalnya mungkin kenaikannya juga nggak sustainable gitu. Dan juga dengar-dengar Garuda itu udah fault ya, dia mainin laporan keuangan bukan? Saya pernah dengar. Itu Garuda bukan? Ya, pokoknya iya benar. Kalau kalian CEO-nya yang ditangkap sama Erick Thohir. Kalau saya tanya, kalau laporan keuangannya nggak bisa dipercaya, bisa nggak dianalisa? Kemarin sih coba-coba bikin itu banyak merahnya nggak pes gitu. Banyak nggak pesnya ya Kak Astrid. Kalau saya boleh kasih pendapat sih, saya nggak akan invest ke Garuda ya, karena kemarin ini ada kecelakaan di Boeing juga. Boeing juga akan withdraw beberapa pesawat ya, 777 sama 747. Jadi itu akan pengaruh ke sektor airlines. Kalau bisa sih jauhi dulu kalau mau invest ke airline. Kita nggak tahu seperti gimana. Misalkan nih, cari momen gitu untuk kita ibarat kata misalkan cari cuannya aja, begitu dia naik kita out gitu. Terlalu resiko juga ya. Ya kalian mesti jago teknik analisis. Kalau teknik analisisnya benar-benar cun banget, ya mungkin bisa coba. Tapi jangan nggak bisa dibuat investment. Investasi nggak bisa long term tuh. Soalnya ini investasi itu pakai kriteria fundamental analisis ya. Kalau fundamental analisisnya meleset itu benar-benar nggak bisa diinvestasi. Ya kita cuma mainnya grafik doang. Jadi masalahnya di grafiknya bisa benar apa salah mesti kita lihat secara berkala lah. Kalau diinvestasi kan kita beli langsung kita tinggal nggak apa-apa gitu. Mau turun dalam beberapa tahun yang ke depan bakal naik kemungkinan besar. Tapi kalau teknik analisis mesti ditongkongin, ini gimana, apakah dia trending down atau udah crossover, atau udah di wave 3, wave 4 gitu. Soalnya bahaya banget. Ini nggak bisa di whole long term gitu. Oke, thank you Don. Ya sama-sama. Gimana? Kita ngobrol-ngobrol aja, kan nama juga webinar. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau untuk Indonesia susah ya untuk menyikapi kondisi pasar. Kayak misalnya untuk sektor pariwisata gitu, kita tahu begitu mulai dibuka bakal recover, tapi kita nggak tahu cara memanfaatkannya gimana. Sektor transport pariwisata apa ya? Hotel ya? Ya mungkin hotel lah atau beli sektor-sektor kayak Pakuwon, BSDE, Asri, sektor-sektor properti Indonesia. Jadi kalau udah dibuka, mereka growth untuk di mall-mall gitu. Oh iya, jadi kayak Lipo gitu ya? Lipo ya, mall betul. Lipo, Pakuwon, ya, benar. Bumi Serpong Damai, Sumarekon. Oke. Kalau nggak salah ada satu kayak villa atau resort gitu di Bali yang listed juga, tapi saya lupa. Ada nggak sih? Oh, kalau itu apa? Sorry, Pak Abdu ya. Tadi ngomongin pariwisata. Coba lihat sektornya itu tuh, MNC Group. Haritanu dia baru buka. Yang KPIG. Lido. Itu maksudnya Haritanu itu putuinya itu adalah deputi pariwisata.
Menteri Pariwisata. Jadi mau kebijakannya itu bakal support MNC lah. Wakil Menteri. Ya, deputi. Silakan tuh invest. Berarti Kayak kong kali kong lah. Jadi semua yang dia investasi ada kaitannya sama MNC. Jadi selama dia masih jadi wakil menteri, ya masa depan cerah lah MNC. Depan cerah. Kalau bisa jual rumah nih, saya mau taruh invest di. jadi mungkin Don Benar. untuk negara berkembang menganalisis backingan politik lebih bermanfaat daripada fundamental. Iya benar. Ini soalnya ada faktor X-nya, Ya, itu kayaknya jor-joran tuh yang Lido MNC Group tuh. Boleh dilihat tuh, boleh diperhatiin terus tuh. Dia keuangannya kuat, medianya juga kuat, politiknya. Kodenya apa? MNC ya. Apa? KPIG. Aduh saya lupa gitu. MNC. MNC Land. Sempat di ARB dia 30% kan? Kok kayak GME ini. Ini GME nih. Coba lihat GME. Sempat naik itu Don. Sama nggak? Sama persis. GME versi Indonesia ini. Ya, GME-nya Indonesia nih sama. Begitu lihat ini kok kayak familiar banget nih. To the moon, man, to the moon. To the moon. Ya, ini kayaknya udah bisa di wave nih. Jadi baru perdana aja sih kemarin, baru groundbreaking. Nanti dia akan launching apa lagi. Jadi beritanya akan terus digoreng sih ini MNC Land ini. Ini kayaknya gorengan nih habis ada newsnya langsung dibanting sama dia. Benar nggak? Oh udah cost over nih, yang 200-nya udah di bawah. Lebih dari MA200 ya, itu MA200. Iya, udah cost over. Kemarin kan udah trading down, langsung naik ini. Fundamentalnya gimana? Benar. Lihat. Terus sekarang saya kayak gini-ginian, ada takut. Mungkin bisa sih, tapi kayaknya digoreng sama pasar sih. Kalau momentumnya ada tapi digoreng, mungkin mesti pinter-pinter masuknya di harga berapa itu. Sama keluarnya di harga berapa. Yang penting tuh keluarnya di harga berapa. Kayak dulu GME tuh, banyak orang yang telat keluar. Terus habis itu begitu keluar, dia begitu keluar malah naik. Sekarang mau masuk malah turun lagi. Nah itu pusing juga. Ini MNC Land ya. Jadi kita lihat aja. Kok 4% doang EV-nya. Ini 47. Wah, ini kayaknya Minus itu. apa-apaan nih. Biasanya properti profitnya tinggi ya biasanya. Sektor properti ya. Kita lihat. Net marginnya berapa? Oh, lumayan dong 4%. Tapi turun ya. Jadi dari ratusan persen ya. Jadi turun ya. Tapi kayaknya seasonal ini, Don. Ada seasonal effect nggak? Kayaknya ada. Maksudnya ini tergantung government policy sih. Jadi ada, maksudnya properti itu, jadi ada government policy kayak di Singapura tuh ada namanya apa namanya? Cooling measure gitu. Ada dan sebagainya. Makanya tergantung government policy di Indonesia. Jadi tergantung ini pas SBY gimana, pas Jokowi gimana. Pas MNC deputi wakil menteri gimana. Ada komen lagi? Kalau untuk consumer sektor, Ini level ya? Udah level lah. Nggak, maksudnya kalau misalnya kita pengen invest tapi kita terbatas di market Indonesia, pilihan terbaiknya mungkin stick sama yang LQ45 itu aja ya. Maksudnya anggota LQ45. Oh iya, yang 45 yang paling besar. Jadi nggak karena kalau secara fundamental banyak yang banyak adjustment, ya kita lebih dikaitkan ke growth GDP Indonesia gitu, dan kalau selama ekonomi Indonesia masih berkembang, masih naik,
GDP growth masih ada, maka yang LQ45 bakal ikut maju gitu. Mungkin logikanya gitu kali. Indomie Iya, dong Mu. Pak. Tuh, Indomie. Oh enggak, ini apa namanya yang di Sidoarjo itu apa? Gudang garam. Bukan. Gudang garam ya. Itu Oko. Ya Oko itu benar-benar tahan banting tuh. Semua masih Oko. Oh ini apa namanya yang Bogasawi ya, Bogasawi atau ya kayak gitu tepung-tepung. Maksud gitu. saya gini loh, apa strateginya bukan kepada Fundamental. bagaimana mengenali opportunity gitu, tapi gimana caranya nge-hedge supaya duit rupiahnya nggak kegerus inflasi dengan cara dikaitkan ke GDP growth Indonesia kayak gitu loh, lewat saham. Jadi mungkin strateginya beda dengan yang mengenali perusahaan bonafit. Iya benar sih. Gimana kamu? Untuk yang terbatas di Indonesia ya. Iya benar-benar. Jadi soalnya susah juga ya. Gimana? Ada komen nggak yang invest di Indo? Sebenarnya benar sih. Jadi masalahnya kita mesti invest di saham karena saham itu inflation hedging. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita masukin ke tabungan doang, kita kalah sama inflasi. Dan kalau masalahnya kalau kita di saham, kalau inflasi naik, sahamnya juga naik. Karena daya beli masyarakat naik, keuntungan perusahaan juga naik. Jadi makanya kalau di Indo lebih baik diinvestasikan di saham. Sido munculnya kayaknya bagus. Benar, ada nggak sih Sido muncul di ini nggak sih? Sido, coba lihat Sido. Sido Monistar. Sido kayaknya lagi naik itu Om. Sido ini fundamentalnya bagus banget nih. Saya ingat pernah analisa. Nih, net margin-nya 24%, 26%-an. Rata dia, konsisten. 28-an. AOI-nya dia di 18-20-an. Terus asetnya juga AOI-nya juga 20-an. Financial leverage-nya kecil, 1 di bawah 1. Index coverage nggak perlu soalnya debt-nya kecil. Gross margin-nya di atas 30, 50 malah. Karena apa? Dia benar-benar ada mood banget. Sido muncul tuh jamu ya, jadi nggak banyak di Indonesia itu pabrik jamu yang benar-benar komersial. Dan jadi kompetitornya dikit. Terus dia bisa mainin harga dan juga bisa supply-nya juga bisa ditekan sama dia. Jadi dia gross margin-nya gede. Jadi dia bisa dapat gross margin 55%. Terus lihat go-nya. Ini revenue-nya go-nya 9%, 6%-an lah. Terus net income-nya dia revenue-nya go-nya dikit, tapi masalahnya dia net income-nya, profit-nya dia bisa tinggi banget. Go-nya 20% dalam 3 tahun. Terus financial health, ya saya tadi kasih tahu. Dan nggak ada debt-nya, dia nggak punya debt. Terus karena dia bagus, financial leverage-nya bagus. Jadi kalau di Indonesia ini Sido munculnya Sido ini adalah salah satu benar-benar yang bagus banget nih fundamentalnya. Don, boleh tanya soal Sido nggak, Don? Ya, silakan. Dia kan masuk consumer ya. Saham lain tuh consumer tuh kan turun, downtrend. Dia tuh kayak consolidation sendiri. Terus memang yang benar itu kok, maksudnya kan saya pemula. Kalau consumer itu misalkan kayak di US gitu, consumer yang rata-rata turun itu apakah semua turun gitu atau memang ada juga yang nggak ngikut? Konsumernya seperti apa yang di Indo? Yang selain Sido muncul apa lagi konsumer? ICBP, UNVR, Unilever. Unilever ya benar. Sebenarnya kalau tadi di bond, kalau waktu sekarangnya kalau itu adalah salah satu yang tahan terhadap higher interest rate ya. Nah itu tergantung, soalnya mungkin dia nggak punya ketahanan mood gitu. Jadi nggak punya kayak Sido muncul kan nggak punya kompetitor ya, kompetitor dikit. Kalau yang lain mungkin lebih kompetitif ya.
Kita lihat dulu grafiknya dulu ya, sudah muncul ya. Ada crossover nih. Saya sampai lupa. Yang ini 20, ini 50. Jadi yang biru 20. Ya, jadi ini udah dia udah trending naik sih, benar. Ini sebenarnya company-nya bagus, jadi sehat. Ini Don, Wih. untuk saham ini mungkin bisa diperjelas karena walaupun dia bukan growth company, tapi karena inflasi, maka nilainya tetap akan naik kan. Iya benar. Ya, Jadi makanya waktu tadi kan balik lagi ke sini yang tadi yang saya bilang sektor yang ini. Jadi yang kalau inflasi yang bagus itu malah yang bukan yang growth stock, yang value stock, karena value stock itu disupport sama masyarakat semuanya. Jadi benar-benar yang kayak ekonomi, stick to the economy growth, itu namanya value stock. Jadi kebanyakan yang saham-saham naik itu adalah value stock kalau dengan adanya inflasi atau recovery. Makanya recovery-nya kan yang saya bilang tadi, yang ini. Recovery dan defensive sector ini yang benar-benar yang ngikutin pertumbuhan GDP. Oke, Bu, sorry. Silakan. Halo. Bu. balik lagi sudah muncul tadi. Oh, Sorry. iya. Tadi Bu Astrid bukan yang nanya barusan? Ya, saya betul. Sorry. Tertrack tadi ada pasien. Asistenku masuk. Sorry. Dan bisa diulang. Wah, sambil praktek nih. Sambil praktek kosmetik aja. Kalau lagi bedah muka jangan sambil main saham ya. Ntar muka orang jadi kayak grafik ini, Mbak. Gue pakai headset tau nggak? Gue pakai headset, handphone gue di dalam scrub. Oh ya, kalau lagi benerin muka orang jangan main saham beneran. Nanti muka orang bisa jadi merah sama hijau nih. Buat dengerin pundi receh nih. Sorry yang 1 menit terakhir gimana sih Do? Aku baru denger higher mode, jadi mode-nya kuat. Memang kan nggak ada lawannya dia. Iya benar. Jadi dia bisa mainin harga dan sebagainya. Dan kalau inflasi atau daya beli masyarakat tinggi naik, otomatis dia bisa naikin harga gitu. Karena dia benar-benar kayak monopoli lah, semi monopoli. Jadi dia bisa naikin harga buat adjust kenaikan harga di market. Kan masalahnya inflasi itu kenaikan harga bahan baku juga. Makanya sekarang pentingnya perusahaan punya ekonomi mode itu karena dia bisa seberapa kuat dia bisa naikin harga. Kalau dia kan mesti transfer kenaikan harga bahan baku ke customer kan. Nah, kalau misalnya yang customer-nya nggak mau naikin harga karena banyak kompetitor, customer pindah begitu dia naikin harga, terus customer pindah ke perusahaan yang lain, beli yang lain, nah itu susah. Jadi dia bisa supply-nya bahan bakunya naik, tapi dia nggak bisa naikin harga. Nah itu profitnya bakal turun. Nah itu salah satunya kenapa yang company-company yang growth itu juga kesulitan dapat untung juga. Selain dari segi higher interest rate, karena higher interest payment-nya lebih tinggi, expense-nya lebih tinggi, dan juga dia nggak bisa transfer kenaikan bahan baku ke masyarakat atau ke customer. Nah, si muncul ini dia salah satu monopoli kan. Dia kalau harga bahan baku, misalnya harga bahan baku apa sih, kunyit dan sebagainya, nah itu naik, dia tinggal naikin harga aja, terus customer nggak bilang, kamu naik harga, nggak mau beli yang di pabrik jamu yang lain. Masalahnya nggak ada, atau mungkin cuma 2, terus dua-duanya mesti naikin harga. Nah ini makanya dia muncul itu kalau perusahaan-perusahaan yang mood-nya kuat, dia bakal bisa tahan terhadap inflasi karena dia bisa naikin juga. Oke, paham. Thank you, Don. Kira mungkin ada satu lagi Don. Wih, ya apa? Ini saya dikasih tahu apa namanya BUFA ya. Apakah cocok untuk recovery stok atau enggak?
Bufanya apa? BUVA. Kok kamu tahu saham-saham aneh-aneh antah bantah gitu? V. Pakai V. Wah, ini bahaya banget. Wah, Nah, ini. dari segi teknik analisis Ya. ada komen nggak? Buset, ini saham apaan? Exactly. Abdul ini unik. banget ini. Dia bisa mau saham yang dari Nagoya atau Zimbabwe dia tahu. Ini menurut saya aneh juga karena apakah dia cuma satu properti atau satu kompleks properti terus mereka IPO? Mungkin bisa dilihat fundamentalnya juga dong. Nah, ini oke. Makanya saya suka diskusi sama Masih Abdul. downtrend tuh. Dia ini benar-benar yang saham-saham antah bantah itu dia tahu. Siapa juga yang tahu kayak saham kayak ginian. Bufa Monisa. Ini kayaknya benar-benar high risk terlalu concentrated ya. Pariwisata Bali mungkin. Oh, oke. Sekarang lagi di lockdown gini susah ya. Turis-turis pada ini nggak ke sana ya. Minus kan nih. 18 baru balik, 19 muter. 12 traded month-nya minus 47, dia rugi. Dia ya semuanya minus lah. Oke, jadi momentum aja ya. Nggak bisa long term-nya susah percaya. Nih, kalau nasionya 0,2 men. Jadi dia benar-benar megap-megap deh. Dia kalau asetnya cuma 7. Terus itu kalau liability-nya 340. Jadi utangnya itu yang utang jangka pendek itu jauh lebih tinggi daripada aset jangka pendek. Oke. Wah, ini benar-benar bisa apa namanya? Ekonomi distress ya. Financially distress. Nih, financial debt equity-nya kecil tapi masalahnya dia nggak tahan ini apa. Ada aset sama liability-nya benar-benar nggak sebanding lah. Oke. Jauh-jauh lah berarti ya. Pantesan ininya kayak gini. Bener kan? Ini bottomnya ini harga minimum udah 50, ya kan? 50 rupiah ya. Bu, bottoming itu di 0, Bu. Mungkin bisa disebut. Kalau nggak salah di Bursa Indonesia minimum 50 deh. Oh gitu. Oke, sorry. Nggak tahu ya sekarang. Ini dari harga berapa nih? Buset. Bener Om, 50 Om. Iya, benar. Dari 380 ke 50 ya. Oke lah. Pantes lagi tuh orang Ya, sejak 2018, 2019. Itu makanya itu yang saya bilang di saham Indonesia itu susah untuk cari opportunity growth. Makanya value pun cenderung inflation hedging aja gitu untuk saham-saham Indo. Jadi untuk identify good opportunity yang bisa grow duit kita nggak banyak. Bukannya bagus Pak Abdul, contohnya kayak sovereign wealth fund-nya Indonesia, ada Adikarya, PTPP, Waskita, itu bukannya lagi bagus untuk Indonesia jangka Ya, panjang? tapi itu nge-track GDP growth kayak bukan karena mereka punya kayak breakthrough teknologi atau R&D-nya bagus atau bukan sektor baru gitu. Masalahnya di Indonesia itu belum seperti di US karena Indonesia itu masih sumber daya manusia itu terbatas. Jadi kalau dia menghasilkan kayak Mark Zuckerberg atau Elon Musk itu kemungkinan besar kecil banget. Kemungkinan kecil. Jadi kalau dia mau seperti punya growth company di Indonesia itu atau teknologi company yang breakthrough kayak New Zoom atau itu kayaknya masih lama ya. Mungkin sekarang udah lumayan lah, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada banyak lah sekarang. Gojek sama apa namanya yang buruk itu. Ya kayak Twitter apa namanya? Apa? Kaskus.
Traveloka. Traveloka. Kayak Twitter terbalik ya kayak gitu. Jadi mungkin kalau masalahnya saya bingung kenapa kok yang Tokopedia sama Traveloka malah listednya di US, kenapa nggak di Indo ya? Mungkin di US lebih bisa booming lah ya, soalnya marketnya gede sana ya. Mungkin dual listing kali. Iya benar. Oke. Ya ada lagi? Ya kalau nggak ada ya, sorry apa? Kenapa? Sorry, mau minta tolong dibantu ngeliatin yang BSD sama Asri dong Om. Kalam Sutra sama BSD. Properti ya? Iya. Mau lihat apa aja dulu nih? Nah, Fundamental atau technical? technical. Fundamental Apa? kayaknya kalau aku kemarin nggak salah lihat kemarin better semua sih dua-duanya. BSD Ini dulu kalau ya. mau di-review lagi Om. BSD apa? Kok nggak ada? BSDE. Kodenya apa? BSDE. Oh ini yang jualan properti di BSD ya? Ya silakan di komen. Dari segi dari segi ghost margin bagus nggak? HK aja langsung HK. Nah, kita apa? Hantam kanan. Hajar kanan. Oh ya aja lah. Ya. Jadi bagus lah, fundamentalnya bagus lah. Semua AOI semua masuk lah 10%. Terus net marginnya juga gede. Dia kayaknya AOI-nya kecil karena mungkin walaupun net marginnya gede karena dia turnover-nya dikit ya. Soalnya aset turnover itu masalahnya dia asetnya tinggi. Jadi kan asetnya properti. Jadi kalau revenue-nya berapa nggak sebanding sama properti inventory properti yang dia punya. Makanya aset turnover-nya property company biasanya dikit. Dan kemungkinan besar ROI-nya company kemungkinan kecil. Tapi nggak apa-apa. Sekarang financial health. Oh, semuanya kencang kan, bagus kan. Debt-nya kecil juga. Ini pas lah, pas. Kita masuk ke sini. HK lah, HK. Wah, apa nih? Oke. Udah trending reverse ya? Yang dulunya 200 MA-nya di atas, sekarang udah di bawah ya? Oke. Siap. Jadi udah ini kayaknya, makanya ini buat sektor recovery bagus nih. Soalnya dia benar-benar udah tadi kan trending down jadi trending up. Ya tentunya ini udah cost over, jadi dia bakal muter-muter lah, cost over here, cost over there. Kayak gini lah, jadi naik turun. Tapi selama 200 MA-nya masih di bawah, kayak dia bakal continue. Oke, Satu lagi apa? Asri. Wah, saya kalau ngomong kayak gini, saya bisa lebih tahu pasar Indo. Biasanya saya tahunya Singapura sama ini doang. US doang. Nggak apa, makanya kita bisa saling tukar informasi. Terutama yang Bufa. Jauh. Bagus lah, kita bisa tahu saham yang tidak boleh dimiliki itu kita bisa tahu. Bufa berarti mundur alon-alon lah ya. Iya benar. Ini gimana? Bufa ada tadi komen? Jar kiri. Kalau ini Revenue. Net margin, gross profit marginnya bagus kan? Dia benar-benar bagus lah. Dia punya power lah. Properti soalnya, net marginnya bagus. Return asset, return equity-nya gitu. Itu Om mau nanya dong, yang return equity-nya di TTM itu minus tuh gimana itu? Soalnya dia lagi rugi. Oh, oke. Nah, net margin lagi rugi ya sih. Oke. Dari earning before tax, kebanyakan ngetes. Oke. Earning before tax ya. Earning before tax aja udah minus. Karena mungkin karena interest rate-nya. Nah ini. Dia interest rate-nya kegedean. Lebih tinggi interest expense-nya lebih tinggi daripada expense yang lain. Oke. Daripada operating margin-nya lah.
Jadi dia minus. Ya sekarang financial health-nya ya, wah ini kok megap-megap nih. Kayaknya overall lebih bagusan BSDE tadi daripada ini. Oke Om. Terus kita lihat ininya lah. Sama ya. Sama. Jadi Habis crossover itu. habis cover. Kayaknya mirip deh properti. Jadi benar-benar ini kayak sektor recovery lah. Jadi dia recover. Dulu kan bakal kena shutdown, lockdown. Jadi udah lagi turun, sekarang udah naik lagi. Ada satu properti yang interesting deh Don. Coba tolong lihat Lipo Karawaci. Nah ini nih dia punya properti, dia punya mall kayak Matahari. Lipo itu banyak banget men. Tapi dia ada skandal yang waktu itu apa Jakarta. Nah sekarang Mataharinya juga banyak yang tutup. Nah, ini kayak gimana nih dia? Ya Lipo LPKR. Karawaci ada apa aja? Ya. Matahari itu apa lagi? Matahari banyak yang tutup ya? Matahari banyak yang kemarin mall-mall banyak yang tutup. Nah ini banyak efek nih dia pecatin banyak karyawan kalau nggak salah. Iya benar Om. Nah ini nggak tahu harus waspada ini sama kalau mainin Lipo Karawaci. Ya di komen silakan. Daripada saya komen terus. Hajar kiri. Sekali-sekali latihan lah. Ini hajar kiri. Ya yang lain ya, yang lain gimana? Hajar kiri ya, ya. Yang lain gimana? Mundur alon-alon Om. Oke. yang belum ngomong bisa coba. Biar sekali latihan. Ini semuanya minus ya net margin-nya. Terus financial health-nya lah coba lihat. Low debt sih dia bisa sustain ya. Soalnya dia low debt. Ya tergantung dia ini itu apa namanya. Tapi selalu rugi gimana? Lipo Karawaci itu lihat dulu. Sama ya, semua properti tendingnya kayak gini ya. Itu sama ya. Ya, jadi properti ya gini di sektor yang sama itu kebanyakan stoknya sama, mirip-mirip lah. Ya sekarang kita tinggal lihat mana yang lebih sehat, lebih bagus lah. Tadi yang paling dari di 3 ini siapa yang mana yang winner? BSD. Ya benar. Jadi walaupun teknikalnya sama, mendingan BSDE. Bisa bentuk cup and handle ini kalau teknikal. Yang mana yang ini ya? Yang Ya, oh ya ini cup kan. cupnya. Cup and handle. Kalau cup and handle gimana Bu? Ini kayak gini. Ini cup. Handle ya gini. Ini apa mangkok pertama ini yang sampai awal 2021. Ini ya. Sampai ini sampai ujung akhir tahun lalu. Ini. Oh, sorry. Biar saya kontrol deh, coba Don. Mana? Saya kontrol. Silakan. Oke. Jadi idealnya kalau cup and handle, mana sih? Nah ini cupnya, ini handle-nya. Jadi lebih pendek dan bottomnya lebih tinggi. Habis itu dia bisa breakout di sini. Kalau dia bisa breakout, tapi kalau misalnya dia gagal di sini, nggak bisa nyampe tinggi sini ya, berarti bisa ke sini. Tapi kalau kelihatan cup and handle itu berarti nunjukin bahwa supportnya naik gitu. Pertama supportnya di sini, kedua supportnya di sini. Digambar dong. Supportnya dong Om. Mana nih? Sini nih, atas. Atas Bu. Ya kedua. Ini ya? Ya pilih dong. Yang ini, yang horizontal line. Ya, diklik aja. Digeser. Sama sini lah. Ya udah kita lihat ya. Ya, mungkin sini. Satu lagi lah. Klik lagi. Atas lagi. Bukan. Ya. Oke. Bisa saya pakai Think or Swim ya? Beda yang tinggal saya sama yang trading view. Ya, gitu. Inilah ya.
Dilihat nih beberapa hari dia ditolak terus sama line support yang ini, berarti mesti ke atas. Tadi saya lihat di komen ada yang nanya, siapa sih Fania sama Mel ya? Coba kamu cek dong. Kamu kan in control. Oh, sorry. Enggak. Mereka nanya stop CTRA line. sama Sun Power Om. Fania nanyanya Apa? CTRA kalau nggak salah. Apa namanya? Citra. Putra, CTRA. Putra ya Om. Sama kan? Iya. Properti semua sama kan? Oh iya. Mirip. Tinggal dilihat fundamentalnya, di compare fundamentalnya berarti Om. Iya, jadi sekarang kita lihat aja kalau apa. Ya, silakan di komen. BSD aja. Ini kayak mepet-mepet lah, mepet-mepet. Ini sama kayak Alam Sutra lah ya Om ya, kira-kira Om ya. Kebagusan ini, Bagusan ini ya. ya hasilnya bagus, terus debt equity bagus, profitability bukannya lumayan ya. Ini dia 50%, 49-an gross marginnya, terus net marginnya masih 15% lah. Yang tadi kan udah jelek, 6 juta. Terus equity-nya ya lumayan lah. Net margin yang bagus tuh berapa ya? Di atas 10 kan. Oh. Melinda ya? Ya, Tower. Belum ikutan fundamental. Masih ngutang. Ada kelasnya kan Om ya? Iya. Yang mana? Yang Singapura apa yang ini? 2 sih. Singapura. Tembus men. Ini Sunpower perusahaan apa sih? Sunpower. Elektronik ya. Kayaknya tembus, jadi dia bakal beda ini ya. Bakal Lagi turun. iya, dia udah crossover bukan? Udah sedikit ME 2040. Makanya kan ingat nggak? Saya kasih tahu hati-hati crossover. Ini udah crossover. Jadi ya. Iya benar. Bisa dilihat Don, menurut kamu apa? Menurut yang ada di sini next Dia udah kayak supportnya gini. di mana? Next support. Dia Kalau misalnya dia terus turun. udah beda. Dia udah beda. Dari bawah dulu ya. Gimana sih caranya? Kalau lihat di weekly chart, dia terakhir apa? Breakthrough level terakhir di sekitar 0,662 ya. Enggak, ini belum crossover. Soalnya weekly masih ada. Fundamentalnya gimana ya? Yang mana nih? Kayaknya yang di nomor 2. Yang mana Singapura? Bawah. Apa sih kodenya? 5GD. Wah, mana 5GD? Ada poin deh. Oke, ini.
Benar. Lihat Oh, ini gimana 35. udah ya? Kayaknya bukan deh. Wah, ada. Gulf Company. Gulf marginnya gede. Revenue Gulf-nya tinggi. Jadi oke kah untuk di hold long term? Kita lihat Gulf-nya dulu lah. Bagus kan di atas 30 ya. Terus EPS-nya naik turun. Dan income-nya naik turun. EPS buat apa ya? Dan income. Yang bottom line lah, profit-nya. Ini net margin-nya masih kecil. Ini Gulf Company. Kita lihat financial health-nya dulu. Financial leverage-nya 4. Ya, ini kayaknya over leverage. Debt-nya kebanyakan. Nih, lihat ya. Liability-nya 76. Jadi 3/4 lah. 3/1 maksudnya. Makanya 4. Ini kalau inilah over leverage. Nah, menurutnya Melinda. Ini terlalu debt-nya terlalu tinggi. Jadi nggak tahu dia sustainable nggak, bisa walaupun dia Gulf Company tapi debt-nya nggak bagus. Kan kita kan tadi kan milihnya yang di sini ya. Kan yang penting itu revenue Gulf sama yang ininya bagus. Jadi kalau ininya udah nggak bagus, mendingan jangan. Soalnya dia nggak tahu dia bakal survive nggak. Kan dia Gulf. Gitu. Oke. Ya kalau udah cost over kayaknya susah. Nah, mesti ditunggu. Apalagi ini lah lihat kalau weekly-nya dia udah mulai mewah ya. Dia bakal MACD-nya bakal Turun kayak ya. gini. Kayak gini. Udah mulai merah kecil itu ya, Don? Nah, iya benar. Dia bakal gini. Kan kalau kayak gini dia bakal lihat deh waktu MACD-nya mewah dia bakal turunnya gede banget. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan besar dia bakal turun juga kayak gini. Ke sini. Turunnya gede lah. Sekitar sini. Jadi ke 0,6 lah. Nol 0,6 karena yang yang sebelum itu. Iya. Itu ya. Benar. Iya ini. Jadi dia ini tapi ini udah ya masih lanjut lah ini kayaknya. Masih lanjut. Soalnya weekly-nya masih baru mulai mewah. Jadi kemungkinan besar kayak gini. Jadi ininya masih panjang. Don, tolong liatin Bang Jago, Don. Beneran ini namanya Bang Jago. Bang Jago. Itu lagu-lagu yang nyentek. Ini mau dibeli perusahaan Singapura, Bang Jago. Ya Bang Jago kemarin kalau salah saya udah bilang bagus ya. Sekarang bank adalah suatu yang industri yang bagus.
Emang yang ini ya? Iya, Ini ini. bukan sih? Ya bener. Arto. Bang Jago, ya bener. Kok UG? Kok rugi ya? Tapi kenapa mau dibeli sama GIC? Dia sih suka yang UG, men. Makanya dia dari 2016 dia selalu UG. Enggak, kalau bisa jangan di record ya. Gue takut lagi. Ini lumayan kok. Yakin nih. Nah ini kodenya apa sih? Arto? Ya, bener. Enggak. Arto bener. Oh iya Arto ya? Ya bener Arto ini. Bisa lihat volumenya nggak sih kalau pas naik di sini tuh? Itu dia MACD. Volumenya MACD. Bukan. Biasanya ada volume. Kok hilang? Oh, ada volumenya, oke. Nah ini. Hmm. Terus. Awal ini. Ini masih trending up lah. Bisa di wave nih. Kayaknya ada perubahan fundamental, tapi nggak tahu apa di akhir tahun ini. Masih wave 1 ya. Masih di wave 1, ya itu gunanya. Ini tungguin turun dulu ya. Hmm. Sekitar berapa tuh? 7 ribuan. $5.000. Lama. Ya, targetnya double kalau bagus. Ya, jadi aneh banget. Emang Bang Jago emang bagus. Aduh, nggak tahu nih. Memang jago. Sesuai namanya mungkin, Don. Iya, benar juga. Ini kayak Bang Peman ya. Ampun Bang Jago, dia megang pistol nih. Nah, tapi golfnya aja, revenue golfnya udah minus. Aduh, nggak tahu deh. Tapi GIC mau invest ke sini loh. Hebat ya. Hebat. Pasti dia tahu apa yang kita nggak tahu. Makanya kayak gini ya, kita bisa lihat dari teknik analisis ada something. Soalnya sebelumnya volumenya kecil banget kan. Lihat, volumenya. Ya ini bukan gorengan kayaknya kalau volumenya signifikan continuously. Iya, kayak ada something. Jadi ada something brewing. Ini lihat ya, dulu kan nggak ada yang mau gitu trading, tapi setelah itu volumenya naik banget. Makanya setelah dia kecil-kecil kayak gini, tahunya udah wave-nya banyak, gede. Ya kalau buat trading bisa lah, tapi kalau buat investasi ya jangan banyak-banyak lah. Tunggu diakuisisi aja. Ada Gojek masuk investasi di situ soalnya. Oh gitu. Iya, betul. Oh, pantesan. Dia invest berapa? Berapa billion gitu ya? Emang Gojek sebagai apa di situ? 22% saham pemegang. Gojek mau masuk digital banking juga kali ya, kayak oh iya benar. ya? Dia mau gedein GoPay-nya kalau nggak salah. Ya, mau digital payment-nya, betul. Oh, dia mau partner buat digital payment. Ya sih, sekarang digital banking lagi booming sih. Ya makanya kayak gitu. Tapi kalau mau masuk gini, Don, misalkan kan ini kan Elliott wave-nya belum pasti kan? Tunggu dulu kan? Tunggu dulu. Tunggu di wave 2. Jadi dari situ kita tahu. Soalnya kita nggak tahu nih wave satunya itu sampai mana. Bisa sampai situ, bisa lanjut juga, bisa sampai sini. Kita nggak tahu. Soalnya kayak gini, yang kecil-kecil udah nggak bisa. Soalnya begitu kayak gini dia naik ini nggak bisa retest lagi. Jadi mungkin dia kayak
naik konsolidasi gini. Jadi nggak bisa di wave. Jadi ini perkiraan aja. Jadi begitu dia turun, kita baru tahu oh ini wave 2. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Jadi kita nunggu wave 2 dulu, baru kita tahu oh ini udah sampai wave 2. Jadi kita bisa predik wave 3 gitu. Ya. Tapi ingat bisa aja dia naik dulu sampai 15.000, habis itu ternyata wave 2-nya di 12.000, di 10 ribuan gitu. Ya bisa, ya makanya. Nah, jadi jangan apa ya, istilahnya FOMO itu, fear of missing out itu salah satu musuh investor lah. Jadi kita tunggu kepastian dulu. Jadi begitu kita udah belok, kita baru tahu oh ini wave satunya sudah selesai. Kalau kita nggak tahu wave satunya sampai kapan. Tapi dari sini kayaknya udah sibuk. Soalnya kenapa? Soalnya dia MACD-nya udah ganti awan. Dia udah kasih. Dia bakal sini. Kayaknya bakal ke wave 2. Kayaknya udah kelar. Om bisa nggak sih kalau yang kayak gini bisa dilihat dari RSI-nya kalau dia udah lewat dari overbought terus menuju ke range-nya garis tengahnya itu? Bisa kayak gini aja. Sebenarnya kalau RSI ya ada yang dua kan. Ini stokastik itu turunannya RSI. Atau yang ini RSI sendiri. Jadi kita gedein. Terus kita giniin aja. Jadi kita tahu dari ISS sendiri kita bisa lihat kayak gini. Nah, dari situ kita bisa lihat. Nah, jadi dia masih overbought nih. Dia mantul gini, jadi dia bakal trending down. Dan setelah itu dia overbought, oversold, lalu dia balik lagi. Jadi mungkin dia bakal ngikutin kayak gini lah. Jadi sekitar segini. Oke. Dari situ juga kita bisa lihat di sini. Nah, kalau stokastik RSI ini buat kayak gininya, buat tahu overbought-nya gimana, oversold-nya gimana. Jadi kita bisa lihat range-nya. Jadi kalau begitu kayak gini biasanya turun, ya kan? Atau dia mandek naiknya. Jadi kayak gini dia udah mandek naiknya. Terus ya mungkin bisa turunnya jauh. Kayaknya enggak, turunnya enggak jauh kan. Tiap kali kayak gini pasti rata. Jadi dia bisa data kayak gini, data. Oke. So, ya, masalahnya kita mesti lihat karakteristik satu saham ke saham lain itu beda-beda. Jadi ada saham yang kalau begitu turun kayak gini sahamnya turunnya jauh. Tapi ada saham yang kalau turun kayak gini RSI-nya turun atau stokastik RSI-nya turun, dia mendata, jadi nggak turun. Ini lebih tahan buat turun. Kayak gitu. Oke, Om. Thank you. Sama-sama. Lagi nggak? Udah 2 jam nih. Sudah. Udah ya? Ya udah, kita aja ya. Kita usudahin aja ya. Makasih Om Don. Thank you banget ya. Thank you. Thank you banget. Makasih. Ya, mari. Selamat